Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih. Saya kira bagi yang secara onsite maupun secara online masih tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Dan saya harap juga masih bisa tetap konsisten sampai saat ini dan sampai akhir. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, bagi yang online sama yang onsite. Dimana pada saat hari ini dan sore hari ini kita langsung aja ke pertemuan ke-8. Mungkin di sini kita akan sudah pertemuan ke-8, kalau nggak salah 2 pertemuan atau 3 pertemuan lagi kita. Oke ya, seperti biasa ya. Nah, kita sudah mempelajari di minggu kemarin, yaitu belajar array dan objek di pertemuan ke-7. Mungkin dan saat hari ini dan sore hari ini kita akan mempelajari yaitu function atau fungsi. Nah, teman-teman kemarin minggu kemarin sudah belajar yaitu array dan objek. Nah, di minggu pertemuan ini, di pertemuan ke-8 kita belajar function. Nanti teman-teman akan saya beberapa function di dalam bahasa pemrograman JavaScript, karena kita belajar sudah dari awal JavaScript. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail-detail nanti secara apa itu function. Nah, sebelum kita pembelajaran kita dimulai, teman-teman kita kerjasama, dan saya juga kerjasama, dan teman-teman juga kerjasama. Tolong fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanyakan, ada yang angkat tangannya. Ketika tidak ada yang mau ditanyakan, silakan di-mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Mengisi feedback setelah dipersilakan berpartisipasi aktif. Oke, teman-teman, ini seperti biasa fungsi feedback. Kalau ada yang nanti teman-teman isi, silakan, sudah tersedia di Alma. Oke, langsung aja kita to the point. Nah, agenda kita pada sore hari ini dan hari ini, yang pertama fungsi. Function. Mungkin fungsi dan function ini cuma satu agenda, tetapi kita belajar sangat banyak. Mudah-mudahan materinya semua akan kekejar dan habis ya. Soalnya function itu banyak dan ragamnya banyak ya. Nah, yang terakhir nanti mungkin pengisian absen dan feedback ya. Saya kira kita bisa mempelajari semua nanti contoh-contoh atau bagaimana penggunaan dalam function. Oke, sebelum dimulai, seperti biasa, teman-teman, ketika ada yang mau ditanyakan pada sesi tersendiri, untuk menanyakan berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan halaman slide. Kita mulai aja. Nah, di sini function atau fungsi ya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu function atau fungsi, di sini teman-teman mungkin sudah mengulik atau bagaimana atau belajar atau mungkin sudah pernah belajar dan sudah pernah lihat sedikit apa itu function. Ayo. Bagi yang online atau yang onsite bisa satu orang bisa menyampaikan sebelum saya menjelaskan lebih detail atau bagaimana dan penggunaan langkah-langkah menggunakan dari sisi function. Ada yang sudah tahu function itu apa? Oh, ini ada yang resen ya di. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di Google Meet. Oke. Waduh, ini Pak Eko ya. Oke, silakan Pak Eko. Ya, sama-sama Pak.
di sini soalnya kan ada acara, jadi kurang agak mendengar ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Iya, Pak, di Google Meet juga kedengaran ya? Soalnya acara memang di sini ya. Terima kasih juga ya Pak Eko ya atas penyampaiannya ya. Sangat benar sekali, ada betul ya yang disampaikan oleh Pak Eko ya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa mendengar juga apa yang disampaikan teman-temannya yang disampaikan oleh Pak Eko. Mungkin nanti kita akan saya lebih jelaskan detail lagi bagaimana dari sisi function di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oke, kita mulai aja lagi. Kita ke slide-nya lagi dulu. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan function itu apa. Nah, saya mengartikan sedikit sebelum saya analogikan seperti bahasa kita sehari-hari. Nah, function itu adalah mungkin dan sebuah blok kode yang merancang atau melakukan tugas tertentu. Nah, tapi ini memungkinkan kita menulis kode yang bagaimana lebih rapi, reusable, dan nanti mudah di maintain atau dirawat. Nah, contohnya seperti ini saya buat. Contoh analoginya. Ini teman-teman sebelum kita nanti ke codingan, ini perlu teman-teman mengetahui analoginya dulu ya. Karena kalau kita sudah mengetahui analoginya dulu, kita nanti langsung paham bagaimana dalam sisi kodenya. Nah, yang pertama di sini teman-teman adalah melihat gambar ya. Ada bahan masuk, mesin copy, hasil keluar. Nah, di sini tunggu saya buat ya lasernya ya. Nah, ada 3 bahan: air, biji, proses cangkir kopi. Nah, yang pertama kita ada sebuah parameter. Parameter itu apa? Parameter itu nanti untuk memanggil atau mendeklarasikan sebuah nilai nanti di dalam sebuah function. Nah, nanti ada beberapa jenis function ya. Nah, itu parameternya. Kita analogikan air dan biji kopi. Oke. Nanti ada dalam kurung parameter nilainya apa aja di dalam sebuah kode. Nah, di sini ada bahan masuk. Bahan masuknya air dan biji. Biji kopi ya. Nah, yang kedua mesin. Mesin memanaskan, menyeduh, atau menyaring. Nah, ini adalah sebuah fungsi nanti di dalam isi fungsinya. Nah, itu saya ibaratkan, saya analogikan itu mesin kopi. Kenapa lagi? Mati lagi ya? Televisinya mati ya? Sebentar ya teman-teman, bagi yang online ya. Ini televisinya mati. Kena senggol. Oke, soalnya kalau di sini harus pakai gambar sih biar kelihatan menjelaskannya. Sebentar ya teman-teman ya, yang online ya. Ini lagi proses hidup televisinya juga dulu. Sebelum kita menunggu television atau smart TV, mungkin ada teman-teman ingin menanyakan atau apa gitu sebelum kita menunggu ini. Oke ya, ini sudah selesai ya, sudah kelihatan ya. Nah, teman-teman nih tolong diperhatikan ya. Nah, mesin ini nanti adalah isi di dalam sebuah fungsi.
atau nanti kita buat sebuah function. Nah, ini mesin copy. Mesin copy ini adalah instruksi di dalam isi fungsi. Nah, kalau ketika kita membuat sebuah copy, tentunya kita harus memerlukan air, biji kopi. Nah, air dan biji kopi ini diproses di mesin kopi ketika kita mau membuat sebuah kopi. Mau ditubruk atau ada mesin kopi yang canggih, nanti diproses. Nah, ketika diproses, maka nanti kita mengembalikan sebuah nilai. Nilai apa? Nilai dari si parameternya, yaitu mesin ini mengeluarkan yaitu kopi yang sudah diproses air dan biji kopi. Oke, nangkep ya? Nah, biji kopi. Nah, nanti kita buat sebuah secangkir kopinya atau cangkir mau gelas. Nah, kita untuk hasil returnnya atau nilai yang mengembalikan dari si bahan masuknya, dari si parameternya, atau kamu ketika teman-teman memasukkan air dan kopi, nah nanti akan menghasilkan sebuah kopi ketika sudah memproses di dalam isi function atau fungsi. Nah, tetapi teman-teman perlu ketahui juga, mesin juga nanti menyalakan lampu atau nanti dia disebut side effect atau bukan dari menghasilkan kopi tapi terjadi. Nah, seperti itu untuk analoginya ketika kita mau masuk dalam sebuah coding session. Nah, teman-teman harus dimengerti dulu dari sisi analoginya ya, biar nanti teman-teman paham apa itu dalam segi yaitu fungsi atau function. Oke, saya harap teman-teman sudah bisa memahami analoginya supaya kita langsung. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada 4 cara membuat function di bahasa pemrograman JavaScript. Ada function declaration, ada function expression, ada yaitu raw function yang terjadi ketika perubahan di ECMAScript 6 kalau nggak salah tahun 2015, itu untuk lebih modern atau efisien, singkat lagi. Nah, yang keempat ada anonymous function, fungsi tanpa nama atau function no name atau function ya istilahnya. Nah, kita langsung ada 4, nanti masih banyak lagi, ada nanti beberapa dari segi function ya. Nah, kita langsung coba aja ya, coba ke codingan. Di sini ada namanya function declaration. Nah, ini cara yang paling dasar atau umum ya. Tapi gini, kelebihannya bisa dipanggil sebelum fungsi dideklarasikan atau diangkat atau sering disebut hoisting. Nah, oke, langsung kita eksekusi aja untuk penggunaan bagaimana function declaration di dalam sebuah JavaScript ya. Oke ya. Kita buat aja di sini. Mungkin teman-teman mau mengikuti silakan, mau melihat juga memahami silakan. Ya, biar karena waktu kita terbatas. Ya, siapa yang angkat tangan? Oh, oke, terima kasih Muhammad, bagus ya. Oke, ini share screen ya. Oke, gimana tampilannya sudah kelihatan? Bagaimana? Share screen-nya sudah kelihatan? Tadi katanya belum ya. Oke, terima kasih Mas Ujang. Terima kasih Pak Eko. Oke, di sini tadi function declaration ya, cara paling dasar dan umum. Nah, nanti kita membuat sebuah fungsi yang bernama si hello. Oke ya, kita langsung eksekusi aja. Kita buat langsung foldernya. Folder ya bebas ya. Di sini saya buat belajar function.
Nah, kita ke foldernya langsung biar cepat. Ya silakan buka terminal teman-teman masing. Mau itu Kitbash dan lain sebagainya, silakan. Sini saya pakai PowerShell. Kita langsung aja ke codingnya, ke Visual Studio Code, membuka Visual Studio Code. Oke, ini kenapa nggak belum buka? Oh, lumayan lag ya. Oke. Nah, di sini kita langsung buat aja penamaan filenya. Sini saya buat aja index.js. Nah, di sini kita buat dulu pertama itu function declaration ya. Declaration. Nah, di sini kita buat function say hello. Nah, di sini kita buat seperti ini. Nah, kita konsol dulu. Oh, bentar ya, ini agak nge-lag ya. Ini kita buat konsol. Nah, di sini kita buat hello world. Nah, ini kita panggil functionnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ini ya. Oke, ini laptop saya agak melek ya. Oke, di sini saya gunakan aja langsung pakai terminal. Teman-teman di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Atau kalau segini kelihatan? Kelihatan ya? Oke ya. Nah, langsung panggil kita aja pakai kita buat terminal not index. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada nggak? Saya mau satu orang bisa menjelaskan kode ini. Tadi kan kita sudah buat analoginya. Ada namanya, parameter, ada bahan, mesin, sama secangkir kopi. Nah, coba analogikan ke kode. Bisa satu orang? Ayo satu orang bisa menyampaikan. Tadi kan kita sudah buat analoginya. Nggak ada? Ya, silakan. Oh, siapa? Yang apa nggak dua-duanya? Satu-satu. Enggak, yang di belakang tadi pertama. Silakan. Ah, nggak apa-apa. Namanya belajar, kita nggak ada yang ini. Jangan takut. Iya, nggak apa-apa. Iya. Bahannya itu say hello. Ya, benar. Ya, agak kurang dapat dikit lagi. Gimana, ketua? Ini ketua ini gimana ketua? Coba. Tadi kita sudah belajar analoginya tadi. Oke. Benar, tapi dikit lagi lah. Masih apa? Benar, maksudnya dikit lagi lah.
tadi. Ada lagi bisa menyampaikan? Bagaimana? Oke, saya langsung ini aja kalau memang nggak ada. Terima kasih buat Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Titis sama Mas Raja ya. Oke, di sini ada sebuah fungsi, kan function itu fungsi. Tadi function itu mesin atau dalamnya ada di dalam mesinnya. Oke, tadi ada 4, ada 2 ya, sound effect-nya juga gitu. Nah, kita membuat sebuah fungsi yang bernama say hello. Nah, di sini kita membuat sebuah fungsi yang bernama say hello. Nah, kita buat sebuah dalam kurung, tapi parameternya belum ada ya, karena ini saya masih function declaration. Nanti kita akan belajar ada parameternya. Di sini parameternya masih kosong. Nah, saya buat di sini isinya console log untuk menampilkan di terminal. Nah, baru functionnya kita panggil di bawah untuk mau menampilkan di luar function dengan argumennya kosong karena kita belum memakai argumen, karena di sini kita masih function declaration atau function deklarasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa analogikan ketika kita belum mempunyai bahan karena kita belum ada parameternya. Oke? Karena belum ada parameternya ya, di sini masih kosong. Nah, jadi langsung kita buat aja isinya baru untuk dipanggil untuk menampilkan dari isi fungsi yang bernama say hello. Jadi kurang lebih seperti itu buat mengenai function declaration. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertama kita sudah belajar function declaration. Yang kedua, di sini function expression. Fungsi disimpan. Tunggu bentar, ini tunggu masuk kita. Ini mau mati laptop saya. Makasih Bang. Maaf ya Bang. Oke, maaf tadi ada kendala teknis. Nah, kita langsung ke materinya aja. Nah, di sini tadi saya mempelajari function declaration. Nah, di sini ada namanya function expression atau sering disebut fungsinya ini atau function ini disimpan dalam sebuah variabel. Nah, tadi perbedaannya apa? Yang function declaration tadi di host dulu atau di hosting gitu. Maksudnya dia langsung ke function tanpa ada variabel. Nah, kalau yang si function expression itu dia tidak di host seperti function declaration. Nanti dia functionnya ini disimpan dalam sebuah variabel yang kita buat. Contohnya kita buat langsung di sini. Ini kita komentar dulu. Nah, di sini kita buat function expression ya. Nah, di sini kita buat const say hi. Kita buat di sini dalam sama dengan function. Kita buat di sini sebuah isi functionnya, lalu kita panggil console log. Di sini kita buat hello world. Nah, baru kita panggil sebuah variabel say hey. Nah, kalau kita langsung clear hello world ya, karena kita buat console log hello world. Nah, ada yang bisa membedakan
Apa itu perbedaan function deklarasi atau function expression? Ada yang bisa menjelaskan, menyampaikan? Tadi saya sudah sebut ya. Ini saya ulang lagi ke teman-teman. Nah, tadi di sini kita membuat sebuah variabel yang bernama say, hey, hi, sama dengan, nah kita buat sini membuat sebuah function, tapi tidak ada nama fungsinya. Langsung aja function seperti ini, baru kita buat isinya console hello world dan dipanggil variabelnya ini untuk memanggil sebuah isi dalam sebuah function atau fungsi. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman, perbedaan function expression dan deklarasi itu apa? Ayo. Ini langsung udah kelihatan nih loh perbedaannya apa. Oh, ya ada itu. Coba ada yang angkat tangan. Oh ya, silakan Mas Ujang. Menurut function declaration itu yang dipanggil itu functionnya. Oke, yang dipanggil functionnya. Sedangkan yang function expression itu yang dipanggil itu variabelnya, Pak. Nah, ini udah benar tepat banget ini. Udah, ya makasih Mas. Singkat, jelas dan padat ya. Oke. Jadi seperti Mas Ujang bilang tadi, untuk function deklarasi itu yang dipanggil langsung fungsinya atau functionnya ketika kita mau menampilkan sebuah isi dalam sebuah function. Nah, ketika untuk function expression itu yang dipanggil untuk pas dia mendeklarasikan sebuah variabel yang isinya function di expression ini langsung dipanggilnya itu variabelnya. Jadi jawabannya Mas Ujang sangat singkat, jelas dan padat. Oke, terima kasih Mas Ujang ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita sudah belajar yaitu function declaration, function expression. Nah, yang ini kita belajar raw function. Raw function ini itu adanya di tahun 2015 ketika dalam bahasa pemrograman JavaScript itu pas di ECMAScript 6 di tahun 2015. Tentunya penulisan ini paling modern, singkat, jelas, langsung kita paham. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana detailnya untuk penggunaan si raw function. Raw itu tanda panah. Bahasa Indonesianya. Oke, ingat tanda panah. Jadi si tanda panah ini bisa lebih diringkaskan untuk penggunaan dalam si function di ECMAScript 6 pas sudah di 2015 ya. Nah, langsung kita eksekusi aja di sini. Kita buat aja sini ya. Ini kita buat aja di sini. Kita komentar di sini kita buat raw function. Nah, di sini kita buat sebuah variabel bernama add. Nah, di sini langsung kita buat aja kita buat nih ya, teman-teman ya. Kita buat di sini parameternya yang nilainya A dan B. Nah, kita buat raw function. Nah, di sini kita buat seperti yang tadi kita buat, langsung tambah aja dulu ya untuk return ya. Return kita buat di sini panggil sebuah parameternya, kan ada dua ya parameternya ya, A ditambah B. Oh jadi begini, A tambah B sini, baru kita console log di sini
add. Di sini kita buat 5, 3. Nah, baru kita tampilkan di sini aja langsung ke biar kita clear dulu. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa menjelaskan sebelum saya menjelaskan apa maksud codingnya ini? Tadi ingat tanda panah. Ingat juga analogi tadi copy. Biar langsung ngerti. Ingat analogi copy. Makanya tadi di awal saya buat analoginya dulu. Biar apa? Ketika kita sudah memahami kehidupan kita sehari-hari untuk mengimplementasikan ke codingan, itu langsung paham codingan kita apa yang maksudnya. Ada yang bisa? Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah, perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita menggunakan arrow function atau disebut langsung dengan tanda panah ya. Tanda panah sama dengan tanda panah gini. Nah, di sini saya buat sebuah variabel yang namanya add. Nah, di sini parameter itu nanti saya jelaskan apa. Parameter itu ketika kita mau mengisi nilai, nanti untuk mengembalikan semua nilai ketika kita memanggil sebuah fungsinya. Nah, di sini parameternya ada A dan B. Oke. Nah, dia disimpan dulu di sebuah variabel gitu ya. Nah, kenapa nggak ada function gitu? Oke. Penulisan kayak tadi seperti kita buat sini, function ini kok kenapa nggak ada gitu? Kan tadi saya bilang itu dipersingkat, diringkas, yaitu menggunakan arrow function. Kalau kita lihat di sini, kan teman-teman langsung bilang lihat di sini ya, function ya. Jadi dia langsung mendetek bahwasan ini function. Makanya sering disebut arrow function. Nah, di sini kita buat langsung return. Return itu apa? Kembali. Kita mau mengembalikan sebuah nilai nanti di parameternya. Yang parameter ini ya A dan B. Nah, ketika sudah kita mau mengambilkan sebuah nilai, kita mau menampilkan sebuah nilai ini, ya kita konsolok aja untuk menampilkan di sebuah terminal. Nah, kita panggil sebuah variabel add. Nah, nanti 5 dan 3 ini itu otomatis 5 ditambah 3 untuk menghasilkan return A ditambah B. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan arrow function. Kalau teman-teman lihat, emang ini justru lebih singkat, ringkas dan jelas ya. Kalau kita menggunakan dari si function expression atau function deklarasi. Jadi kita harus membuat sebuah function, itu teks functionnya ya. Nah, tetapi semua itu ada namanya kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya akan menjelaskan apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dipersingkat. Nah, Pak, bagaimana kalau dipersingkat lagi? Contohnya, kita buat persingkat lagi seperti ini ya. Kita persingkat lagi ya. Ada bisa lagi di persingkat lagi ya. Kita buat sini const add sama dengan A. Di sini kita buat parameternya B. Nah, langsung kita buat di sini A tambah B. Nah, langsung kita konsolok add, kita panggil, baru kita panggil sini 5, 5 dan 3. Nah, kalau teman-teman lihat ini udah ringkas. Kita peringkas lagi nih seperti ini lagi. Nah, jadi tapi tujuannya tetap sama. Yang membedakan dia lebih ringkas lagi, lebih reusable lagi. Jadi itu lebih ringkas lagi ketika kita menggunakan seperti ini arrow function. Tapi hasilnya sama gitu. Nah, teman-teman silakan mau gunakan yang opsi 1 silakan, opsi 2 juga silakan penggunaan dari si
arrow function. Nanti teman-teman dicoba aja. Ya kalau kita lihat di sini ya tentunya sama aja gitu. Ketika kita membuat sebuah variabel, di sini kita parameternya ada A, parameter B, kita buat sebuah function A ditambah B, nanti dikembalikan returnnya apa untuk menghasilkan dari si nilai sebuah yang sudah disimpan di variabel parameter ini A dan B. Kita menghasilkan konsolok dulu, kita konsolok dulu untuk menampilkan ini ya. Kita buat aja sini 5 dan 3 ya, silakan, itu opsional, mau berapapun silakan numbernya ya, itu nggak jadi persoalan. Nah ini namanya raw function. Jadi raw function ini sudah ada di pas ECMAScript 6 di tahun 2015. Itu di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah belajar di arrow function. Ini masih banyak lagi ya, tuh. Satu-satu loh. Ya saya harap bisa ini sih dipelajari semua. Soalnya function itu banyak ya function-nya. Tapi yang saya ambil itu yang sering digunakan ya, sering digunakan. Oke. Nah, kita sudah belajar yaitu arrow function. Nah, di sini ada namanya itu anonymous function, fungsi tanpa nama. Oke, fungsi tanpa nama. Biasanya itu digunakan sebagai callback. Callback itu bawaannya si JavaScript ya, callback. Nah, callback nanti itu kayak kita mau menunggu proses. Oke. Nah, di sini saya langsung eksekusi aja teman-teman ya. Kita buat aja di sini nah kita buat di sini anonymous function ya, function. Nah kita buat langsung set timeout. Set timeout ini bawaan si JavaScript. Nah kita langsung buat function anonymousnya seperti ini, baru kita buat seperti ini, baru tanda kurung awal kita buat di sini konsolok. Kita buat di sini ini diproses 2 detik. Nah 2 detik kita langsung buat aja di sini 2 detiknya 2 detik. Nah oke, teman-teman sudah melihat ya di sini ya. Kita clear aja dulu ini. Nah ketika kita buat sebuah ini kan saya menggunakan bawahannya si JavaScript send timeout. Send timeout ini seperti ibaratnya callback ya, tapi ya dia menunggu. Ketika contohnya analogi gini ya. Ketua coba angkat dulu kursi dalam 2 detik. Nah dia otomatis menunggu dulu 2 detik kan untuk mengangkat kursi. Ketika sudah detik habis, angkat kursinya. Nah jadi seperti itu. Itu penggunaan dalam si bawaan JavaScript itu set timeout. Ada set timeout, ada nanti set interval, jadi banyak ya. Nah di sini kita buat set timeout. Nah function anonymous function. Nah si fungsi ini tidak ada penggunaan namanya atau disebut anonymous. Ya tidak diketahui gitu. Oke, langsung kita panggil aja konsolok. Ini proses 2 detik. Nah, di sini saya menggunakan 2 detik. Kita buat aja 2000 karena 2000 itu adalah 2 detik ya. Oke, coba kita langsung ke kita panggil not index.js. Nah, dia menunggu. Ketika 2 detik langsung. Oke. Itu penggunaan set timeout ya. Ini sering digunakan apalagi proses yaitu loading atau itu mau callback API, tapi itu bermacam-macam ya. Ini dalam singkat ringkasnya aja ya, soalnya masih banyak lah istilahnya. Nah itu namanya anonymous function. Nah teman-teman tolong dipahami bagaimana penggunaan si anonymous function ya. Jadi functionnya ini tidak ada namanya ya. Jadi langsung aja kita kosong, tidak diketahui
buat langsung parameter yang suka di sini kosong, kita panggil aja sini konsolog untuk menampilkan. Ketika kita mau panggil di sebuah terminal, kita node index.js, langsung itu ditunggu 2 detik baru ditampilkan, karena kita menunggu 2 detik. Oke? Ini bukan nge-lag ya, tapi memang ditunggu 2 detik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Iya kan? Mau coba buat 1 jam. Buat aja 1 jam itu ya kalau nggak salah 100.000 atau 10.000 ya. Atau enggak 60 menit, berarti 60 menit kali ya, kayak gitulah, saya lupa. Buat aja. Ya kalau mau coba-coba gitu. Oke ya. Nah, itu namanya dalam anonymous function atau fungsi tanpa nama. Ini biasanya digunakan sebagai callback. Gimana? Ada yang ini masih apa? Nah, di dalam anonymous function ini bisa juga menggunakan arrow function. Arrow function ya seperti ini. Mungkin kita nggak usah mencoba karena tadi sudah kita coba ya. Ya, jadi kalau istilahnya bedanya menggunakan tanda panah doang, gitu. Nah, itu namanya penggunaan anonymous function dan sering digunakan sebagai callback. Callback itu mengembalikan atau menunggu. Oke, itu penggunaannya. Oke, sebelum itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya sebut 1 orang. Jadi saya sebut 1 orang, ketika si 1 orang ini random ya, saya nggak pilih ya, random. Ketika si 1 orang ini tidak bisa menjawab, hukumannya buat jobs bapak-bapak. Buat sediakan 1 jobs bapak-bapak. Jokes. Seperti gini. Gajah apa yang baik? Apa? Ya, gajah. Oke? Paham ya? Hukumannya itu ya. Oke, setuju ya? Oke ya, setuju ya? Setuju ya? Saya harap bisa setuju ya. Oke. Saya mau bertanya ke siapa ya? Ini yang absen siapa ya ini? Oh, yang online juga kita lihat dulu yang online. Enggak. Oh. Tapi ini random loh ya, random ya, saya nggak pilih-pilih ya, random ya. Muhammad. Ini Muhammad banyak ya. Muhammad banyak ini. Muhammad Riki. Mana orangnya? Yang online ya? Oh, ya Mas. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya. Apa itu tadi? Fungsi atau function expression? Function expression. Kan tadi udah dipelajari. Ayo. Jawabannya gampang, tapi yang sulit itu buat jokesnya aja. Ayo, Mas. Iya, Mas. Disimpan dulu di sebuah variabel. Nah, nanti yang dipanggilnya itu si variabel itunya. Oke, masih selamat. Ya, makasih Mas Riki ya. Selamat. Gak apa-apa. Berarti belum ada jokes sekarang ya. Oke.
Langsung kita ke materi aja ya. Makasih ya Mas ya. Oke, tadi kita sudah belajar yaitu ada 4. Function deklarasi, function expression, array function, anonymous function. Nah, kita akan mempelajari yaitu parameter dan argumen. Oke? Tapi ini berhubungan juga dengan masih berhubungan function ya. Tapi di sini saya menjelaskan apa itu parameter, yaitu parameter itu variabel di dalam sebuah fungsi. Kalau argumen itu nilai yang dikirim ke fungsi atau function. Nah, langsung kita eksekusi aja seperti ini. Kita buat aja. Oke. Kita buat di sini parameter dan argumen function. Nah, di sini kita buat aja langsung tadi seperti kita buat lihat function. Di sini kita buat tadi ini ya, seperti kita buat aja biar singkat aja. Kita buat di sini grid aja grid. Nah, grid fungsi grid yang dimana kita buat sebuah yaitu parameternya name. Nah, dimana parameter name-nya ini kita buat sebuah fungsi, kita console log ya, log langsung kita buat di sini halo baru plus panggil sebuah parameternya ke dalam sebuah fungsi atau function yang bernama grid name. Nah, kita sudah membuat sebuah parameter dan functionnya. Nah, kita panggil di sini si argumennya. Di sini kita buat sini grid ya, grid. Nah, panggil si grid ini nih. Kita panggil grid. Nah, contohnya kita panggilnya itu raja. Nah, oke teman-teman bisa melihat seperti ini. Kita mempelajari yaitu parameter dan argumen. Nah, parameter itu di mana? Parameter itu yaitu isi dalam sebuah function. Nah, di sini kita buat name. Oke. Nah, baru ketika kita buat di dalam sebuah fungsi yang bernama grid, di mana fungsi grid ini nilainya yang ada dalam nilainya itu di parameternya itu bernama name. Nah, diisi fungsinya ini kita buat console log halo plus dipanggil si parameter ini. Oke. Nah, langsung kita panggil sebuah functionnya. Nah, kita panggil functionnya. Nah, argumennya di mana? Argumennya di sini raja. Tadi kan kita ada namanya functionnya di sini masih kosong, argumennya di sini masih kosong, di sini argumennya masih kosong. Nah, bagaimana kalau ketika kita buat sebuah seperti ini, memanggil sebuah argumen, kita buat di sini raja. Oke, kita clear. Kita panggil, kita langsung tampilkan otomatis halo raja. Oke, ini belum di ini ya, belum di, jadi kepanggil ya. Kepanggil, belum kita komentar. Halo raja. Nah, itu namanya parameter dan argumen. Jadi teman-teman gak usah dihafal kodenya, istilah-istilahnya aja gitu, dan analoginya aja. Gak mungkin kita bisa menghafal kode semua. Ya saya sendiri juga nggak bisa menghafal semua kode gitu. Ya masih yang penting tahu maksudnya, tahu apa maksud dari si function ini, dan bagaimana penggunaannya, implementasinya bagaimana, deklarasinya bagaimana, itu yang harus dipahami. Itu makanya kalau saya bilang fundamental. Nah, di sini parameter dan di sini argumennya. Oke. Nah, itu penggunaan dalam sebuah function yang bernama di mana parameter dan di mana argumen. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah belajar parameter dan argumen. Waduh, ini kayaknya nggak sempat ya semua ya. Oke, nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah. Yang penting apa yang kita pelajari saat ini itu sangat berguna, nggak ada yang sia-sia.
Oke, kita langsung aja di sini. Nah, di sini ada namanya return value atau sering disebut fungsi dapat mengembalikan nilai. Tapi saya tanya, ini masih pusing atau masih gampang atau gimana? Masih gampang ya? Nggak pusing kan? masih basic ya. Oke ya. Oke, kalau seperti itu biar gini, maksudnya saya tahu mungkin nggak apa-apa, jujur aja, pusing gampang gitu ya, biar saya juga bisa menyesuaikan gitu. Ah, ya lumayan ya. Nah nggak apa-apa, jadi mau bilang lumayan, mau bilang susah, mau dibilang gampang, it's okay gitu, nggak jadi problem. Jadi biar sama-sama cari solusi gitu. Ah, pusing. Ada bodrek nggak? Bodrek. Oke ya, kita langsung ke materi aja ya. Jadi ya mungkin kita pelan-pelan. Saya juga menjelaskan lebih pelan lagi kepada teman-teman biar bisa menyelesaikan. Nah, di sini ada namanya return value, mengembalikan sebuah nilai, yaitu menggunakan return. Nah, setelah return, kode di bawahnya tidak dijalankan karena dia sudah menjalankan apa yang di dalam sebuah variabel. Nanti ya itu biasa ya. Nanti kita eksekusi aja. Kita buat aja langsung eksekusinya. Nah, di sini kita buat langsung return value. Nah, di sini kita buat function yang bernama multiply, di mana multiply ini ada parameter A, B, keluar dia, B. Nah, kita buat di sini sebuah fungsi, kita return A, mana A dikali B, jangan lupa titik koma. Di sini langsung kita buat aja cons hasil atau result hasil. Di sini kita buat langsung panggil sebuah functionnya multiply. Di sini kita panggil ya mau 4 dan 3. Nah, kita konsol log. Di sini hasil. Oke, jadi seperti ini ya, kita clear. Nah, teman-teman lihat dipahami. Di sini saya membuatkan fungsi atau function bernama multiply, di mana sebuah fungsinya ini ada dua nilai dalam sebuah parameter di dalam sebuah fungsinya. Apa nilainya? A dan B. Nah, kita buat sebuah isinya kembali nilai, return, dikembalikan nilai. Nanti untuk mau manggil nilai yang sudah disimpan di fungsinya. Nah, A dikali B, contohnya hasil. Nah, kita buat sebuah variabel dulu, variabel yang bernama hasil. Nah, kita panggil sebuah fungsinya, ya kita bebas, ini mau angka berapa silakan. Di sini saya buat 4 dan 3, langsung kita konsol log untuk menampilkan hasilnya. Nah, dia mau si return value ini mengembalikan sebuah nilai untuk menampilkan dari si nilai si fungsinya yang di dalam sebuah parameternya. Ya kita buat tadi sini datanya, data numbernya 4 dan 3, yaitu silakan bebas, opsional. Jadi seperti itu untuk penggunaan return value. Oke, kita next lagi ya, mungkin ini masih gampang. Nah, di sini ada namanya, kita sudah belajar di return value. Kita belajar di sini default parameter. Oke? Tadi kita belajar return value. Nah, di sini default parameter, mengisi nilai default jika tidak ada
argumen. Oke? Paham? Tadi harus dipahami parameter di mana, argumennya di mana, harus dipahami. Nah, default parameter. Nah, langsung kita eksekusi aja. Kita komentar dulu. Di sini kita buat default parameter. Nah, di sini kita buat function, di mana kita buat di sini register. Nah, di sini kita buat sebuah parameter defaultnya user. Kita buat di sini, ribet ya. Oh, name ya. Oh, ini ya. Saya tidak buat namanya ini ya. Di sini nama, di mana nama ini berisi Gilbert ya. Kita buat Gilbert sini. Nah, oke. That can only name. Nah, di sini langsung kita konsolok aja. Konsolok. Di sini kita buat nama saya, contohnya halo, nama saya di sini kita buat plus panggil name. Nama. Nah, di sini kita buat panggil register dengan argumen kosong. Nah, kita panggil lagi register dengan argumen raja. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan apa hasilnya nanti nih ke terminal. Ada yang tahu hasilnya apa? Sebelum saya menampilkan hasilnya, ingat tadi kita belajar default parameter, mengisi nilai default ketika tidak ada argumen. Apa hasilnya? Halo? Halo, nama saya Raja. Ingat, argumen, tidak ada argumen, dan ketika ada argumen apa? Kata kuncinya default parameter, mengisi nilai default jika tidak ada argumen. Oke? Apa nih isinya? Kita memanggil sebuah 2 kali fungsi. Hah? Oke, kita daripada penasaran langsung kita lihat aja. Halo, nama saya Gilbert. Halo, nama saya Raja. Jadi, ketika dia tidak ada argumen, maka yang dipanggil itu dari si parameter yang ini. Karena defaultnya sudah ditentukan. Oke. Nah, contohnya ini kita hapus. Ini kita komentar. Ya, tentunya defaultnya langsung ditampilkan ini, walaupun tidak ada argumen. Nah, ketika ada argumen, ini kita hapus, maka yang ditampilkan bukan defaultnya, tetapi yang ditampilkan ketika sudah ada argumen yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini dibuat halo, nama saya Raja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bisa paham penggunaan di default parameter. Oke?
Oke, kita sudah belajar di part parameter. Nah, sekarang kita mempelajari yang namanya callback function. Nah, di dalam sebuah si JavaScript ini memperlakukan sebuah fungsi atau first class citizen sehingga fungsinya itu bisa dijadikan parameter. Nah, untuk si callback tadi kan saya udah jelaskan callback itu bagaimana. Tentunya dia kayak menunggu, memproses, oke? Nah, nanti kita buat sebuah parameter menggunakan callback ya. Nanti kita langsung eksekusi aja. Function di sebuah callback ya. Oke, di sini kita buat tadi callback function. Nah, di sini kita buat aja function kita buat aja sini namanya proses data, dimana kita buat begini. Di sini kita buat dalam parameternya callback. Nah, di sini kita console log langsung add tab. Ini sedang diproses, kita buat di sini. Nah, kita buat panggil. Nah, langsung panggil callbacknya. Callback ini kecil aja ya. Callback. Callbacknya ya. Nah, kita panggil si fungsi si callback ini untuk dari si parameternya. Nah, langsung kita buat di sini proses data. Kita panggil fungsi proses datanya, proses data. Nah, kita buat lagi function anonymous function ya. Tadi kita udah belajar ini anonymous function. Nah, di sini langsung kita panggil console log proses selesai. Oke, kita clear dulu. Nah, kalau ini ditampilkan bagaimana nih? Atau bisa mau menjelaskan, tampilkan sebelum saya menyampaikan bagaimana nih prosesnya? Atau implementasinya bagaimana nih? Penggunaan callback function. Ayo, satu orang bisa menjelaskan. Penggunaannya sama kayak penggunaan set timeout. Penggunaannya sama kayak gitu. Tapi dia kan ini kita memanggil sebuah langsung callback, nggak perlu lagi pakai 2 detik kayak gitu lah, seperti itu. Oke, ada. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau kita panggil sebuah function, nanti saya jelaskan dulu ya, tapi kita lihat dulu ya tampilannya hasilnya apa. Nah, jadi dia itu kalau datanya sudah siap, kalau data belum siap, datanya contohnya ada nih sebuah data yang diambil, contohnya apa ya contohnya? Oh gini, televisi mati. Kalau televisinya belum siap untuk nyala, maka dijeda dulu. Kita jeda. Kayak tadi kita jeda dulu nih belajarnya, karena belum tampil layarnya gitu kan.
Nah, kalau sudah layarnya sampai, maka kita lanjutkan, selesai. Lalu kita lanjut lagi untuk belajarnya. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, jadi kalau udah datanya sudah selesai, sudah diprosesnya dalam selesai, dan datanya memang benar-benar sudah ready, maka tampilkan atau enggak selesai gitu. Jadi itu penggunaan di callback. Kalau callback ini itu sederhana, dalam sederhana aja, dalam sederhana. Masih ada lagi dua lagi dalam bahasa pemrograman JavaScript, tapi tidak saya jelaskan di situ. Ada yang namanya yang pertama callback, ada yang namanya yang kedua promise. Promise itu dia mana nih? Bagaimana? Janji. Benar. Janji pakai then dan catch nanti. Nah, itu promise. Ada lagi yang lebih populer dan lebih disarankan ketika dia lebih banyak digunakan, yaitu asynchronous dan wait. Nanti itu penggunaan si asynchronous dan wait ini sering digunakan ketika mau mengambil data untuk diproses. Tapi kalau lebih banyak lagi ya, istilahnya lebih apalah Pak, banyak lah yang ketika kita mau melakukan proses itu namanya asynchronous dan wait. Nah, kelebihan JavaScript itu asynchronous dan await. Itu kelebihan dalam bahasa pemrograman JavaScript daripada bahasa pemrograman lainnya. Apa itu asynchronous dan await? Ya, tapi ya saya jelaskanlah sedikit lah. Ini kelebihan JavaScript ya. Ini tidak ada di bahasa pemrograman lain. Mungkin karena ini memang dia khusus dia spesial. Contohnya sama kayak gini prosesnya. Ketika kita mau beli bakso, contohnya, saya mau beli bakso dulu dong. Beli bakso di bawah. Beli bakso dulu di bawah. Gak usah kita nunggu. Biar aja diproses dulu. Baru mau beli es lah gue. Mau beli es dulu nih. Beli es. Si bakso ini diproses. Jadi kita nggak usah menunggu di tempat bakso itu gitu. Nggak usah kita menunggu. Langsung kita ke tukang es. Nah, kita beli es. Oke, kita pesan dulu esnya 1 es teh manis. Oke, nggak usah kita nunggu. Kita beli lagi, contohnya seblak. Oke, kita beli lagi seblak. Oke, ketika sudah seblaknya, ketika sini sudah selesai, maka ditampilkan langsung. Nggak usah kita lagi menunggu dan menunggu. Nah, kalau sudah selesai es ini, langsung nanti kita dipanggil. Dan nanti langsung ditampilkan sudah selesai. Nah, kalau bahasa pemrograman yang lain, itu kita harus menunggu. Nah, itu repotnya. Masa kita mau membeli sebuah barang harus menunggu dulu. Nanti jadi menghabiskan waktu kan? Nah, itu kelebihan si JavaScript. Namanya asynchronous wait. Tapi kalau belajar itu belum sih, nanti itu terlalu melompat nanti ya. Karena kita belajar function dulu. Jadi tapi itu kelebihannya ya. Nah, tapi itu sederhananya sama dengan callback. Dia memproses dulu, kalau sudah proses selesai, baru proses ini bawasan diketahui selesai atau clear. Nah, itu namanya di dalam sebuah function, sebuah parameter. Ini kita sudah 516. Ya, habiskan ini aja kali ya, dua ini ya. Ini kalau di bawah itu raw function vs regular function. Mungkin yang dua ini aja ya. Oke ya. Ini saya copy paste aja biar cepat ya, tapi saya jelasin. Benar loh, kalau belajar ini itu nggak cukup 1 jam. Pengennya belajarnya itu minimal 2 jam atau maksimal 5 jam gitu. Ya, benar. Soalnya kalau kita nanggung-nanggung, nih kalau suka codingan, semakin dia tahu, semakin dia penasaran, semakin enak. Benar kan? Teman-teman nih penasaran, semakin enak kita belajarnya. Karena ya, berarti hari ini nggak penasaran. Ya mungkin nanti malam bisa penasaran, tinggal nonton di YouTube.
Oke, kita langsung ke poinnya lagi. Ya ini dua ini lagi ya. Mungkin saya langsung copy paste aja dulu ya, biar kita tidak terlalu lama untuk mengetiknya. Nah, dua ini lagi ya. Sorry ya, saya pakai waktu teman-teman ya. Dua lagi nih, yaitu function scope. Function scope ini variabel di dalam sebuah fungsi yang diakses di dalam fungsi tersebut. Nah, ini bagaimana hasilnya kalau teman-teman tahu? Sebelum saya menjelaskan, hasilnya ini apa nih? Ada sebuah function yang bernama test, di mana dalam sebuah functionnya kita buat isinya variabel x sama dengan 10. Nah, kita konsolok x. Nah, kita panggil sebuah variabel test. Nah, kita buat sini konsolok ambil x lagi. Apa hasilnya? Ingat function scope. Apa? Hah? Ingat kata kuncinya function scope cuma di ruang lingkup. Karena udah ada error ya. Oke, di sini saya jelaskan bagaimana kenapa bisa terjadi error. Nah, ini dia error x is not divided. Karena apa? Karena si konsolok ini dipanggil di luar, tidak di dalam si functionnya. Contohnya gini, oke, kita di dalam kelas. Contohnya Mas Raja di luar, dia mau manggil saya, dia ya otomatis tidak kedengaran karena ruang lingkup masih di sini. Oke, nangkap ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia mau manggil saya, tutup dulu pintu, masuk panggil saya karena di ruang lingkup kedengaran. Oke, it's okay, clear gitu. Jadi analoginya seperti itu. Itu namanya function scope. Tapi kalau ini dihapus bagaimana? 10, oke benar 10. Karena dia yang dipanggil sudah di ruang lingkup dia. Nah, itu namanya function scope. Satu lagi, ada namanya nested function atau fungsi di dalam fungsi atau bersarang. Bersarang, oke? Ini saya copy paste aja ya, biar cepat ya. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti konsepnya, ya it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan ditiru. Nah, ini bisa ada satu orang menjelaskan? Ingat, nested function, fungsi di dalam fungsi atau function bersarang. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan lagi? Gimana ketua? Hah? Belum, oke. Ini kita tampilkan hasilnya dulu ya. Saya jelaskan nanti. Oke. Nah, hasilnya itu halo dari luar. Kenapa bisa halo dari luar? Kenapa? Hah? Ya. Konsolok itu dari halo dari luar. Pesannya itu dari luar. Ayo, berpikir secara logika. Yang seperti tren TikTok ya, berpikir
secara logika. Ayo, Pak Eko. Ya, Mas Eko gimana Pak Eko? Dengan function luar itu kenapa bisa outputnya hal-hal yang tidak kalau dari luar karena di dalam luar itu masih kostur. Nah kostur itu artinya function dalam function. Jadi function luar itu masih function dalam yang function kostur lah. Itu sih Pak. Oke, ya benar. Kalau Pak Eko bilang tadi kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Ah, saya aja kedengaran. Ah, ini teman-teman udah mau pulang ya. Tapi it's okay, nggak jadi masalah. Ya, Pak Eko, makasih ya Pak Eko ya. Oke, tadi nih saya jelaskan sekali lagi. Kenapa kenapa hasil dari luar? Nih, ingat nested function dalam bersarang. Nah, kita mempunyai fungsi yang bernama luar. Ingat, fungsi dalam luar. Nah, di dalam sebuah fungsi luar ada lagi nih function nih dalamnya. Nah, tapi kita buat dulu variabel pesan itu kita buat halo dari luar. Nah, function dalam kita ambil dari pesan. Ini bisa diambil seperti ini. Kenapa? Karena bersarang. Bisa diambil. Nah, kita ambil sebuah pesan ini kita untuk menampilkan dalam sebuah fungsi dalam. Oke. Ini fungsi dalam. Kita panggil fungsi dalam ini. Nah, ketika sudah dipanggil semua seperti ini, kita panggil fungsi luar ini. Ya tentunya yang dikeluarkan yang di dalam, karena kita mau ambil ini untuk mau menampilkan sebuah fungsi dari luar. Nah, makanya yang ditampilkan halo dari luar. Gimana? Karena bingung ya, dalam luarnya ya. Iya, karena dalam luarnya bingung. Tapi logikanya seperti ini. Kita buat logika lagi. Emang harus pintar-pintar bu analogi biar paham. Soalnya kita kalau buat analogi harus langsung paham. Saya buat logika sepertinya. Oke. Ada sebuah rumah. Ada kamar, ruang kamar, ada ruang tamu. Oke. Nah, fungsi luar ini namanya rumah. Oke. Di rumah ini, dalam rumah ada ruang tamu, ada ruang kamar. Nah, saya mau mengambil sebuah barang lah di dalam apa ya? Dalam kamar ya. Nah, kita mengambil sebuah dalam ruang kamar itu harus salah. Sorry. Ini aja ya. Kita nggak usah buat rumah. Ada ruang tamu dan ruang kamar ya. Ruang tamu dan ruang kamar. Nah, si ruang kamar ini kita ada seseorang mau mengambil sebuah barang di kamar. Tentunya di dalam kamar ini, ketika kita mau mengambil sebuah barang, itu harus dulu ada barangnya di dalam kamar. Oke. Nah, ketika kita mau mengambil, ya otomatis kita harus masuk dulu ke kamar ya. Kamar, ambil barang. Kita mau ambil barang, baru kita tampilkan semua fungsinya itu ke dalam luar, yaitu di ruang tamu. Nah, si ruang tamu ini masalahnya yang menghasilkan yang kita ambil dari si ruang kamar gitu. Jadi gitulah, agak belibet sih. Tapi sederhananya hampir mirip seperti itulah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus berpikir secara logika. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Tapi ya kita udah diisi absen ya. Absen udah ada diisi feedback.
Ya kita nggak belajar sampai sini, tapi ini nanti akan saya kirim semua materinya. Ya nanti teman-teman baca-baca aja. Hampir sama kok semuanya. Hampir sama. Tuh. Oke ya. Nggak ada lagi pertanyaan ya, langsung aja ya. Nggak ada lagi kan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Itu udah siap-siap tasnya tuh. Oh ya, maaf ya, sorry ya, saya pakai waktu teman-teman. Saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya memakai waktu teman-teman. Tapi saya kira bisa memahami dan paham lah. Nanti bisa belajar lagi, lebih gila lagi, konsisten dalam 1% itu luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya harap bisa dan bukan diharap sih, tapi sampai ke rumah dengan selamat dan sentosa. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya teman-teman. Yang di Google Meet juga terima kasih untuk mengikuti kelas hari ini yang penuh ceria, pusing dan lain sebagainya. Oke, makasih teman-teman. Saya izin live ya. Jadi,